Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mempelajari bagian-bagian mikroskop dan cara menggunakannya ya. Ini ada dua macam mikroskop. Ini mikroskop siswa yang menggunakan cahaya alam ya. Kemudian ini mikroskop yang menggunakan cahaya dari lampu listrik ya. Cahaya dari lampu yang bersumber dari listrik ya. Kita mulai dengan mikroskop siswa. Bagian-bagian mikroskop siswa dari bawah ya. Ini dasar mikroskop. Ya, ini dasar mikroskop. Kemudian ini ada cermin. Cermin ini untuk mengumpulkan cahaya yang akan digunakan untuk pengamatan pada mikroskop cahaya alam ya. Bisa cahaya matahari dari luar atau bisa cahaya lampu, tapi cahaya lampunya adalah dari luar, bukan include dalam mikroskopnya ya. Ini cerminnya ada dua macam, ada cermin datar dan ada cermin cembung. Apa beda penggunaannya? Ya, silakan didiskusikan. Apa beda penggunaan cermin datar dan apa beda penggunaan cermin cekung? Silakan didiskusikan. Kemudian selanjutnya ini ada diafragma. Di atas cermin ada diafragma. Ini diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mikroskop ya. Dia berfungsi apabila pengamatan objek dengan perbesaran yang lebih besar, biasanya cahaya yang digunakan lebih sedikit, maka dia ditutup. Tapi apabila objek pengamatannya perlu cahaya yang lebih banyak, maka diafragma dibuka. Nah, ini diafragma. Lalu di atas diafragma ada meja. Ada meja mikroskop, ini meja mikroskop ya. Ini meja mikroskop, tempat objek gelas yang akan kita amati ya. Kaca benda yang akan kita amati preparatnya. Nah, ini meja. Kemudian ini lengan. Ini lengan mikroskop. Ini lengan mikroskop, kita megang. Memegangnya dengan menggunakan tangan kanan. Ya, memegangnya dengan menggunakan tangan kanan. Saat membawa, maka kita tangan kanan di lengan mikroskop, tangan kiri menahan dasar mikroskop saat membawa ya, dan seterusnya untuk menyimpan ke lemari. Ya, sekarang kita kembali ke bagian-bagian mikroskopnya. Setelah lengan, kemudian ada tubus atau tabung ya. Tubus atau tabung ini menghubungkan lensa objektif lensa okuler. Ini lensa okuler. Kenapa disebut okuler? Okuler itu artinya mata, tempat kita ngintip objek di mikroskopnya. Tabung ini menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler. Ini yang lensa okuler. 1, 2, 3 ya. Ya, 3 macam perbesaran ini. Ada perbesaran 100. Ini perbesaran 100 untuk objektif. Ini perbesaran berapa ini? Yang ini tadi 100. 40 ya benar. Yang ini 40 dan yang ini 10 ya, 10 ya. Nanti total perbesaran kita kalikan dengan lensa objektif. Kebetulan ini objektifnya 10 kali. Ya. Berarti total perbesaran nanti kalau objektifnya 100, maka okulernya 10, berarti total perbesaran adalah 1000 kali. Kalau objektifnya 40, okulernya 10, maka total perbesarannya 400 kali. Kalau objektifnya 10, okulernya 10, maka total perbesaran 100 kali. Nah, ini lensa ya. Kemudian untuk memutar lensa objektif ini disebut revolver ya. Yang ini untuk memutar lensa objektif disebut revolver. Untuk memindah ya, apakah kita ingin perbesaran 10 pindah, perbesaran 40 pindah, perbesaran 100 pindah untuk objektifnya. Nah, kemudian
untuk menjauhkan dan mendekatkan objektif terhadap meja atau meja terhadap objektif, tergantung jenis mikroskopnya ya. Ada mikroskop yang bergerak mejanya, ada mikroskop yang bergerak objektifnya ya. Nah, kita lihat ini yang bergerak adalah mejanya ya. Ini yang bergerak adalah meja mikroskopnya. Tapi ada jenis mikroskop siswa yang bergerak adalah lensa objektifnya. Nah, untuk menggerakkan, menjauhkan, mencari titik fokus pada objektif, yang ini meja yang bergerak, maka kita ada dua macam ya ini. Ini yang besar disebut makrometer. Kenapa disebut makrometer? Karena kita menggeser sedikit saja gerakannya banyak ya. Kita menggeser sedikit saja, menggerakkan sedikit saja, memutar sedikit saja, gerakannya banyak. Sementara yang kecil untuk mencari fokus, sama juga untuk mencari fokus tapi lebih fokus nanti, maka ini mikrometer. Mikrometer ini gerakannya sangat halus ya, atau perubahan gerakan sangat kecil, maka disebut mikrometer, bahkan tidak terlihat. Nih, tidak terlihat. Saat kita memutar mikrometer, meja atau jarak meja dengan objektif tidak terlihat berubah. Sebenarnya dia berubah posisi. Bedanya tadi dengan makrometer, saat kita menggerakkan makrometer sedikit saja, gerakan meja terlihat. Ya, artinya dia menjauh atau mendekat terlihat. Tapi saat kita menggerakkan mikrometer, maka gerakan meja menjauhi atau mendekati lensa objektif tidak terlihat. Nah, ini untuk bagian-bagian dari mikroskop siswa yang menggunakan cahaya biasa, cahaya alam atau cahaya lampu, tapi cahaya lampunya dari luar, bukan include dalam mikroskopnya. Sekarang kita lihat bagian-bagian untuk mikroskop yang menggunakan cahaya dari bola listrik, lampu listrik ya. Nah, ini ada kabelnya ya. Ada kabelnya dicolok ke sumber listrik ini ya, colok ke sumber listrik. Kita lihat bagian-bagiannya dulu ya. Ingat, apabila mikroskopnya tidak digunakan, maka lampu harus selalu dalam keadaan off ya. Dalam keadaan off ini untuk apa? Untuk menghemat energi listriknya dan menghemat usia lampu. Mengingat bahwa harga lampunya mahal ya, sehingga saat tidak digunakan atau saat tidak diintip, lampunya dalam keadaan off ya. Sekarang kita bagian-bagiannya dulu. Yang pertama sama, ini adalah dasar mikroskop ya. Dasar mikroskop, kemudian ini sumber cahaya. Bedanya tadi dengan mikroskop siswa, cermin ya, cermin untuk mengumpulkan cahaya. Kalau di sini karena dia bukan cermin ya. Dia bukan cermin untuk mengumpulkan cahaya, tapi cermin untuk dilalui oleh sumber cahaya dari bola lampu listrik tadi. Kemudian sama, ini ada diafragma. Diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang diperlukan ya. Untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang diperlukan. Tetapi ada juga jenis mikroskop yang pengaturan cahayanya di sini ya. Di sini mengurangi cahaya, dan tapi di samping ada diafragma juga. Ya, ini kebetulan diafragma aja yang mengatur banyak sedikitnya cahaya. Berikutnya di atas diafragma sama meja. Meja, kemudian di atas meja ini ada pengatur dan pemegang holder, pemegang pemegang objek gelas. Sama dengan di situ tadi, lupa saya menjelaskan, sama aja ya. Ini pemegang objek gelas untuk nanti mengatur posisi atau letak objek yang akan kita amati. Selanjutnya di atas meja ada lensa objektif. Ada lensa objektif. Di sini kebetulan 4 macam ya, dibandingkan itu tadi. Ada 4 macam. Kita lihat yang paling pendek 4 kali. Yang paling pendek 4 kali.
kemudian agak panjang 10 kali, lebih panjang lagi berapa kali ini? 40 kali ya. Dan yang paling besar lebih panjang lagi 100 kali perbesaran untuk lensa objektif. Kemudian sama penggerak lensa objektif disebut yang ini, yang hitam saya putar, ini adalah revolver untuk memindah atau memutar mengganti objektif yang akan kita gunakan untuk pengamatan. Selanjutnya lalu ada tabung penghubung antara objektif dan okuler. Kebetulan okulernya ini binokuler ya. Kalau tadi ini mikroskop siswanya hanya monokuler. Kenapa monokuler? Karena lensa objektifnya hanya satu, sehingga kita hanya mengintip menggunakan satu mata, sehingga disebut monokuler. Sementara ini untuk lensa okulernya dua, sehingga disebut mikroskop binokuler ya, lensa objektifnya 2. Nah, ini lensa objektifnya 2. Ini perbesaran 10 kali ya. Perbesaran 10 kali sama-sama 10 kali ya. Sama-sama 10 kali binokuler. Ya, kemudian juga sama ini ada pengatur jarak pengamatan objek terhadap objektif ya. Jarak pengatur pengamatan objek terhadap objektif. Ada makrometer. Makrometer kalau kita putar maka geseran meja mendekat atau menjauh objektif terlihat jelas. Makanya disebut makrometer. Sedikit saja digerakkan, dia berpindahnya banyak. Sementara yang ini mikrometer. Saat kita putar, gerakan meja tidak terlihat. Kenapa? Karena perpindahannya mikro, sedikit saja berpindah dan tidak terlihat ya. Nah, ini tadi bagian-bagian mikroskop. Bedanya dengan tadi mikroskop siswa, ada kabel, kemudian ada nih ya, colokan untuk sambungan ke listrik, ke sumber listrik, dan ada saklar on off ya. Ini on, nyala listrik dari bawah, kemudian off, mati listriknya ya. Nah, ini tadi bagian-bagian mikroskop ya.